Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Hamdi Reza. Pada hari ini saya akan mencoba membagikan sebuah pengalaman ataupun sharing pengalaman terkait pemasangan kapasitor bank pada saluran udara tegangan menengah 20 kV WLP Painan UP3 Padang Unit Induk Wilayah Sumatera Barat. Nah, pengen tahu apa itu kapasitor bank? Bagaimana cara pasangnya? Apa sih manfaatnya dan dampaknya terhadap saluran udara tegangan menengah 20 kV? Dan apa sih yang perlu diperhitungkan dalam pemasangan kapasitor bank ini? Nah, yuk dipantau terus video ini. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Oke, untuk pekerjaan pada hari ini, pertama kita mulai dengan pemasangan grounding. Pekerjaan dilakukan dalam keadaan padam ya, karena memang ini sekaligus melakukan pekerjaan juga untuk pemeliharaan jaringan yang lainnya. Kemudian setelah pemasangan grounding, kita melakukan persiapan material, mempersiapkan material apa saja yang dibutuhkan untuk nantinya akan dipasang di atas. Kemudian lagi kita melakukan pengecekan alat, yaitu kapasitor bank yang akan dipasang, memastikan kondisi alat yang akan kita pasang dalam kondisi baik dan tidak ada kerusakan. Pengecekan dilakukan secara visual. Kemudian ini adalah tampilan alat dari kapasitor bank, di mana kapasitor banknya dipasang secara star ya, ataupun bintang. Ini adalah RST-nya, di mana di sini dijumper menjadi satu simpul ya. Ini adalah rangkaian untuk startnya. Ini untuk kapasitor banknya, di mana masing-masing dari pasarnya mempunyai tabung vakumnya masing-masing. Nah, ini tabung vakumnya. Untuk RST-nya masing-masing mempunyai tabung vakum. Ini adalah PT-nya ataupun potensial transformernya. Ini adalah vakumnya yang ada di nomor 3 ini untuk pasar T ya. Nantinya ini akan kita pasang untuk di bagian atasnya. Oke, ini adalah tampilan konstruksi pemasangan dari kapasitor bank. Dapat dilihat dari gambar, di mana untuk F itu adalah kapasitor banknya untuk 3 pas, dan D itu adalah masing-masing vakumnya pada masing-masing fasa. Nah, dapat dilihat dari gambar, di sebelah sumber adalah PT-nya, di tengah-tengah ada sensing, kemudian kapasitor bank di sisi bebannya. Nah, ini adalah pemasangan konstruksi yang akan dipergunakan untuk pemasangan kapasitor bank pada SUTM ataupun saluran udara tegangan menengah 20 kV. Ini adalah proses menaikkan alat kapasitor banknya dari bawah. Dapat teman-teman lihat ya. Untuk pekerjaan ini hanya dilakukan oleh petugas yang sudah terlatih dan sudah tersertifikasi. Jadi jangan lakukan pekerjaan seperti ini di luar dari petugas PLN yang telah diizinkan. Ini adalah proses menaikkan kapasitor bank dengan menggunakan alat kren. Ini dipasang di konstruksi TM2, bisa di TM2 ataupun di TM1. Pemasangan alat kapasitor banknya dipasang secara paralel, bukan secara seri. Nah, berbeda dengan trafo pada umumnya ataupun trafo daya. Jadi bebannya kan setelah keluaran dari trafo. Nah, ini dia bebannya bukan keluaran dari kapasitor bank, tapi alatnya ataupun kapasitor bank ini dipasang secara seri. Nah, ini di bawah adalah panel kontrol dari kapasitor bank yang kita pergunakan, yaitu mereknya yaitu MCAP2. Ini ya, dapat dilihat ya untuk serial numbernya. Nah, ini adalah panel kontrolnya MCAP2. Nah, sebelum panelnya kita pergunakan, terlebih dahulu kita lakukan pemasangan wiring kabel kontrolnya sesuai dengan manual book dari kapasitor bank ini. Nah, ini adalah pemasangan wiring kabel kontrol. Untuk teman-teman yang pengen
tahu manual booknya, silahkan dilihat ataupun di-download dari deskripsi yang ada di video ini. Ini adalah memastikan wiring kontrol sudah sesuai dengan seharusnya. Oke, ini pemasangan konstruksi. Nah, ini di bawah adalah PT ataupun potential transformator. Nah, ini dipergunakan di sisi sumber tegangan, dapat dilihat di sebelah kiri ini ya. Nah, ini adalah nameplate dari PT ini sendiri ataupun potential transformer ini. Ini dipergunakan pada frekuensi 50 Hz. Kemudian rasio tegangannya 20.000 per 220 atau 210 volt. Nah, ini dia PT yang akan kita pergunakan, di mana PT ini nanti akan menyuplai ke panel kontrol tadi yang akan dipasang nantinya di atas. Nah, ini adalah sensing. Sensing ini dipakai dia di tengah-tengah. Dia antara PT dengan kapasitor bank, ditaruh di tengah-tengah. Dia bentuknya menyerupai isolator pin ataupun pin isolator. Nah, ini seperti keramik ya pada umumnya. Ini TM ditaruh di tengah-tengahnya. Nah, bedanya dengan PT, dia di jumper di fasa yang selain dari di jumper dari PT tadi. Nah, PT tadi otomatis dia kan menggunakan dua pasang, entah itu di jumper di fasa RS. Nah, kebetulan di sini di jumper di fasa RT. Kemudian untuk sensing dipakai di fasa tengahnya ataupun di fasa S-nya. Nah, ini adalah proses pemasangan jumperan dari TM ke kapasitor bank. Ingat ya, pekerjaan dilakukan dalam keadaan padam oleh petugas yang sudah terlatih dengan APD lengkap dan dipasang grounding yang sudah dipastikan aman. Baik itu di sisi sumber tegangan, dari GI juga sudah di lock ataupun di grounding, di GH juga sudah di grounding. Nah, ini pekerjaan setelah selesai. Di tengah-tengah ini adalah sensingnya, di fasa RT-nya pemasangan tegangan di PT. Oke, ini kemudian memasukkan FCO. FCO-nya dimasukkan untuk mengaktifkan kapasitor banknya. Fuseling yang kita pergunakan yaitu 30 ampere. Dimana di sini kita menggunakan wiring star ataupun bintang ya. Kemudian setelah kapasitor aktif, kita mengecek tegangan di GH. Kita bandingkan tegangan sebelum dan sesudah pemasangan kapasitor bank. Sebelah kiri adalah sebelum pemasangan kapasitor bank dan sebelah kanan setelah pemasangan kapasitor bank. Tegangan naik kurang lebih 1 kV. Nah, kapasitor bank kami taruh beberapa plong sebelum GH di titik yang di panah pertama, karena beban puncaknya memang di situ, beban totalnya. Nah, di mana sumber tegangan dari GH ini adalah di GI yang berada di panah yang kedua, yang di sebelah kiri. Jadi kapasitor bank ditaruh di sumber tegangan ataupun sumber beban terbesar. Nah, fungsi dari kapasitor bank ini sendiri adalah menaikkan tegangan, memperbaiki faktor daya, menurunkan daya reaktif, dan menurunkan susut ataupun losses. Nah, oke, demikian video singkat yang bisa saya sampaikan terkait sharing pengalaman pemasangan kapasitor bank. Semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf jika ada salah penyampaian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.